Saya melakukan backtest 100 kali pada indikator yang pernah trending di TradingView. Dan saya cukup heran mengapa indikator ini bisa trending. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Beberapa waktu yang lalu indikator yang akan kita bahas ini pernah trending nomor 1 di aplikasi TradingView dan sampai sekarang juga cukup banyak trader yang masih menggunakannya. Dan diakibatkan oleh rasa penasaran, maka saya mencoba melakukan backtest 100 kali pada indikator ini. Bagaimana hasilnya? Temukan jawabannya pada video ini. Indikator ini adalah Alpha Trend Screener dari Kifan Ozbilgic. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita masukkan indikator ini pada chart trading kita. Masuk ke kolom search indikator dan ketikkan Alpha Trend Screener dan pilih Alpha Trend Screener dari Kifan Ozbilgic. Kemudian kita masuk ke pengaturan indikator dan hilangkan tanda centang pada kolom show label, kemudian klik OK. Cara kerja indikator ini sendiri cukup mudah, di mana ketika garis alpha trend yang berwarna biru berada di atas garis trigger yang berwarna merah dan fill color berwarna hijau, maka itu tandanya uptrend. Sedangkan jika garis alpha trend berada di bawah garis trigger dan fill color berwarna hijau, maka itu tandanya downtrend. Dan untuk cara melakukan entry buy ataupun entry sell, maka Anda cukup menunggu hingga sinyal dari indikator muncul. Jika sinyal yang muncul adalah sinyal buy, maka Anda dapat melakukan entry buy. Sedangkan jika sinyal yang muncul adalah sinyal sell, maka Anda dapat melakukan entry sell. Dan pada backtest kali ini, maka kita akan menempatkan stop loss di titik terbawah kotak sinyal buy jika Anda dalam posisi buy, dan titik kotak teratas sinyal sell jika Anda dalam posisi sell. Kemudian untuk target take profit, maka kita akan menggunakan risk and reward ratio 1:1,5. Setelah Anda tahu cara melakukan entry buy dan entry sell, maka sekarang kita akan melakukan backtest terhadap penggunaan indikator ini berdasarkan cara entry yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Namun, seperti biasa, sebelum kita melakukan backtest pada indikator alpha trend ini, maka ada beberapa kondisi yang perlu Anda ketahui terkait dengan cara backtest ini. Di antaranya, yang pertama, backtest yang kita lakukan ini mengikuti masing-masing cara entry yang sudah kita tetapkan dalam video ini. Yang kedua, backtest ini dilakukan dengan metode single entry, jadi jangan membuka posisi entry baru jika posisi entry sebelumnya belum terkena stop loss ataupun take profit. Yang ketiga, backtest kali ini kita menggunakan pair GBP USD, time frame 1 jam ataupun H1. Yang keempat, jika Anda kurang puas dengan hasil backtest ini, maka Anda dapat melakukan backtest sendiri dengan menggunakan file Excel yang sama seperti yang kami gunakan, dan link downloadnya ada pada kolom deskripsi. Dan saya sudah melakukan backtest pada indikator ini. Dan inilah hasil yang saya dapatkan. Yang pertama, backtest kita kali ini dimulai pada 17 Januari 2023 dan diakhiri pada 28 Juni 2023. Yang kedua, setelah kami lakukan 50 kali backtest pada indikator ini, maka kami menemukan bahwa indikator ini memiliki kemenangan beruntun sebanyak 9 kali dan kekalahan beruntun sebanyak 7 kali. Yang ketiga, dari total sebanyak 50 kali percobaan, indikator ini memiliki total kemenangan sebanyak 22 kali dan total kekalahan sebanyak 28 kali. Maka, dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa indikator memiliki rasio kemenangan sebanyak 44%. Yang keempat, berdasarkan hasil backtest dengan menggunakan pair GBP USD time frame H1 ini, maka indikator ini berhasil mendapatkan total profit sebanyak 210 pips selama masa backtest. Yang terakhir,
Profit terbesar dalam satu kali trading adalah sebesar 163 pips, sedangkan loss terbesar dalam satu kali trading adalah minus 99 pips. Dan setelah saya melihat data hasil backtest ini, inilah yang membuat saya heran. Mengapa hanya dengan win rate sebesar 44%, indikator Alpha Trend ini pernah menjadi trending di TradingView? Namun setelah saya melakukan sedikit modifikasi pada indikator ini, maka ada peningkatan yang cukup signifikan yang akan kita dapatkan pada indikator ini. Sekarang, mari kita lakukan peningkatan dan melakukan backtest pada kedua indikator ini. Masuk ke kolom pengaturan indikator Alpha Trend dan lakukan perubahan pada length indikator. Ganti length indikator menjadi 21. Kemudian masuk ke kolom style dan hilangkan tanda pada Alpha Trend, trigger, dan fill color. Lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke kolom search indikator dan ketikkan SSL Hybrid dan pilih SSL Hybrid dari Michael. Selanjutnya kita masuk ke kolom pengaturan SSL Hybrid. Pada tab SSL 1 baseline type, ganti menjadi McGinley. Selanjutnya, pada SSL 1 baseline, ganti angkanya menjadi 200. Kemudian kita masuk ke kolom style. Pada kolom style, hilangkan semua tanda kecuali tanda pada EMA baseline dan SSL 1. Dan sekarang indikator sudah dapat digunakan. Sekarang mari kita bahas cara melakukan entry buy dan entry sell menggunakan dua indikator ini. Cara melakukan entry buy. Jika candlestick berada atau melakukan breakout di atas garis SSL Hybrid, maka fokus Anda adalah mencari titik entry buy. Tunggu hingga sinyal dari Alpha Trend menunjukkan sinyal buy. Setelah sinyal buy muncul, maka Anda dapat melakukan entry buy. Tempatkan stop loss di titik terbawah kotak sinyal buy. Kemudian, targetkan take profit menggunakan RR 1/1,5. Sekarang, mari kita bahas cara melakukan entry sell. Cara melakukan entry sell. Jika candlestick berada atau melakukan breakout di bawah garis SSL Hybrid, maka fokus Anda adalah mencari titik entry sell. Tunggu hingga sinyal dari Alpha Trend menunjukkan sinyal sell. Setelah sinyal sell muncul, maka Anda dapat melakukan entry sell. Tempatkan stop loss di titik teratas kotak sinyal sell. Kemudian, targetkan take profit menggunakan RR 1/1,5. Sekarang, mari kita lakukan backtest menggunakan paduan indikator ini. Dan saya sudah melakukan backtest pada indikator ini. Dan inilah hasil yang saya dapatkan. Yang pertama, dikarenakan backtest ini membutuhkan 50 kali tes, maka backtest kedua ini dimulai pada 1 Agustus 2022 dan diakhiri pada 28 Juni 2023. Yang kedua, setelah kami lakukan 50 kali backtest pada indikator ini, maka kami menemukan bahwa indikator ini memiliki kemenangan beruntun sebanyak 4 kali dan kekalahan beruntun sebanyak 4 kali. Yang ketiga, dari total sebanyak 50 kali percobaan, indikator ini memiliki total kemenangan sebanyak 26 kali dan total kekalahan sebanyak 24 kali. Maka, dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa indikator memiliki rasio kemenangan sebanyak 52%. Yang keempat, berdasarkan hasil backtest dengan menggunakan pair GBP USD time frame H1 ini,
maka indikator ini berhasil mendapatkan total profit sebanyak 1424 pips selama masa backtest. Yang terakhir, profit terbesar dalam satu kali trading adalah 440 pips. Sedangkan loss terbesar dalam satu kali trading adalah minus 162 pips. Dan dari perbandingan kedua hasil backtest ini, kita mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat selisih atau kenaikan 8% antara win rate backtest pertama dan win rate backtest kedua. Yang kedua, perbedaan yang paling mencolok adalah bahwa terdapat selisih 1214 pips antara profit backtest pertama dan profit dari backtest data kedua, di mana data backtest kedua memiliki peningkatan yang sangat signifikan dibanding data pertama. Disclaimer, ini adalah data backtesting, jadi saya harapkan Anda dapat menyikapinya dengan bijak, dan kemungkinan besar akan ada sedikit perbedaan antara data tes saya dengan Anda. Tetap bijak dalam menjaga money management dan psikologi trading Anda. Demikian video kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.